Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep green chemistry dan biopestisida. Green chemistry adalah suatu falsafah atau konsep yang mendorong desain dari sebuah produk maupun proses yang mengurangi ataupun meminimalisir penggunaan dan penghasilan zat-zat berbahaya. Selain itu, green chemistry mengedepankan suatu pendekatan terhadap perancangan, proses pembuatan, dan pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi serta menghilangkan bahaya dampak buruk suatu zat kimia terhadap lingkungan, termasuk manusia. Proses perencanaan konsep green chemistry yaitu dengan mereduksi atau mengeliminasi setiap pengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebagai contoh, proyek dari kimia hijau ini menemukan bahan yang tidak beracun, pelarut pengganti yang tidak mudah menguap, mengembangkan katalisis baru, serta bahan-bahan yang ramah untuk lingkungan sekitar. Menurut Inaya pada tahun 2022 menyatakan bahwa teknologi green chemistry dapat dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, menggunakan jenis sintesis alternatif untuk green chemistry. Yang kedua, menggunakan kondisi reaktif alternatif untuk green chemistry. Dan yang ketiga, merancang bahan kimia yang lebih aman, misalnya dengan sifat toksis atau racun yang lebih kecil daripada alternatif yang sudah ada atau lebih aman terhadap potensi kecelakaan. Poin berikutnya yaitu prinsip green chemistry. Konsep dari green chemistry ini biasanya ditampilkan sebagai dasar 12 prinsip green chemistry. Kedua belas prinsip ini diperlukan mampu menjiwai perancangan proses kimia baik sintesis maupun aplikasi. Menurut Setiadi, 12 prinsip dari green chemistry yang pertama itu pencegahan. Prinsip green chemistry yang pertama ini menegaskan bahwa lebih baik mencegah produksi limbah daripada mengolah dan membersihkannya. Kemudian yang kedua, ekonomi atom. Konsep atom ekonomi ini menganalisa tata cara terdahulu yang hanya menyaksikan rendaman hasil selaku parameter untuk menentukan sebuah reaksi efektif dan efisien tanpa melihat seberapa besar limbah yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Atom ekonomi digunakan untuk menganggap proporsi produk yang dihasilkan daripada reaktan yang dipakai. Yang ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang digunakan didesain dengan memakai dan menghasilkan materi kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu menghemat bahaya terhadap orang yang memakai dan bahan kimia tersebut. Dan yang keempat, perancangan bahan kimia yang lebih aman. Harus dirancang untuk mempertahankan fungsinya sekaligus minimalkan toksisitasnya. Caranya yaitu dengan mengubah gugus fungsi atau dengan cara menurunkan nilai bioavailability. Kemudian yang kelima itu pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Penggunaan pelarut memang sangat penting dalam proses sintesis. Misalnya pada proses reaksi, rekritisasi penggunaan yang berlebih akan mengakibatkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Metode sintesis harus dilakukan pada suhu dan tekanan yang sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Energi yang dipakai dalam sebuah proses kimia harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan serta aspek ekonomi. Kemudian yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan secara umum berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku yang tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, serta bahan tambang lainnya. Kemudian yang kedelapan itu mengurangi turunan. Deverifikasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus perlindungan atau diproteksi, dan adaptasi sementara pada proses fisika maupun kimia semestinya dapat diminimalkan atau sebisa mungkin dikesampingkan karena pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan pemanis reagen yang nantinya dapat memperbanyak limbah yang dapat membahayakan serta mencemari lingkungan. Yang kesembilan adalah katalisis. Penggunaan katalisis menawarkan selektivitas yang lebih baik, rendaman hasil yang meningkatkan, serta mampu meminimalkan produk samping. Dan yang ke-10 itu desain untuk degradasi. Bahan kimia harus didesain dengan menimbang-nimbangkan faktor lingkungan. Contohnya seperti sintesis biodegradable plastik, kemudian
berikutnya biodegradable polymer, serta bahan kimia lainnya. Yang ke-11 itu analisis real time untuk mencegah polusi. Metode analisis yang dikerjakan secara real time mampu menghemat pembentukan produk samping yang tidak diperlukan. Biokonsentrasi pada pengembangan metode dan teknologi analisis yang mampu meminimalisir penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Kemudian yang ke-12 itu penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Prinsip kimia hijau yang terakhir ini mengungkapkan bahwa zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia sebisa mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan seperti ledakan maupun kebakaran. Manfaat dan penerapan green chemistry pada kehidupan. Manfaat green chemistry merupakan mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis karena biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah, efisien, dan penggunaan energi. Penggunaan lebih limbah produksi, mengurangi kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja dan komunitas yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif atas produk yang dihasilkan. Penerapan green chemistry pada kehidupan. Dengan kemajuan pada bidang teknologi pembuatan artikel nano, maka perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak kesehatan dan lingkungan yang disebabkan. Manfaat pendekatan green chemistry ini adalah mengurangi berbagai risiko pada siklus produksi dan pemanfaatan zat kimia. Contoh penerapan green chemistry pada kehidupan. Yang pertama itu dalam hubungan dengan keamanan pangan. Kemudian yang kedua, menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan biopestisida. Yang ketiga, menerapkan 3R dalam penggunaan energi, yaitu menggunakan kembali, daur ulang, dan mengurangi. Kemudian yang berikutnya, penerapan teknologi daur ulang pelarut untuk organik. Dan yang berikutnya, cat ramah lingkungan, dan yang terakhir itu plastik ramah lingkungan. Biopestisida. Masuk pada poin berikutnya yaitu biopestisida. Biopestisida merupakan semua bahan hayati yang berupa tanaman, hewan, mikroba, dan protozoa yang dapat dijadikan untuk memusnahkan hama. Tumbuhan yang kaya akan bahan aktif berfungsi sebagai alat pertahanan penarik, antifertilisasi, pembunuh, antioksidan, dan antimikroba. Beberapa jenis tanaman yang berpotensi sebagai biopestisida karena kandungan kimianya antara lain sebagai berikut: kulit durian, daun lentoro, lada, kepahit, dan kulit bawang. Ada beberapa jenis-jenis biopestisida. Yang pertama yaitu bioinsektisida, yang kedua biofungisida, dan yang ketiga bioherbisida. Manfaat dan dampak dari biopestisida. Yang pertama itu manfaat. Yang pertama, aspek sosial ekonomi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu runutan pada proses produksi pertanian. Penelitian dampak sosial ekonomi ini penerapan pengendalian hama terpadu, atau biasa disebut dengan PHT. Kemudian yang kedua itu aspek lingkungan. Isu dampak lingkungan dari penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman telah divalidasi oleh para pihak, terutama organisasi pangan dan pertanian dunia serta organisasi kesehatan dunia atau WHO. Manfaat yang ketiga itu aspek budidaya pertanian. Kelebihan biopestisida dibandingkan dengan pestisida kimia, terutama dari jenis biofungisida untuk mengendalikan jamur busuk pada akarnya. Pestisida kimia umumnya bekerja dan keberadaannya di dalam tanah hanya pada tegangan waktu yang relatif singkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti mudah terlarut dengan air saat menyiram tanaman dan terjadi pelarutan bahan aktifnya. Kemudian dampak dari biopestisida. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, risiko yang ditimbulkan biopestisida terhadap lingkungan relatif kecil jika dibandingkan bahan kimia sintesis. Hal ini disebabkan oleh bahan penyusun biopestisida sebagian besar adalah bahan alam. Pada jenis jamur yang patogen terhadap serangga seperti Beauveria sp dan Materhezium sp, ada yang diduga dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, terima kasih untuk materinya. Hanya ini yang bisa disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.